di SMK Telenika Palembang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Program Studi Sejarah di LPTK Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia dengan nomor peserta 201500545569. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Telenika Palembang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh yang biasa, silakan Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan asesmen kognisi buat kalian jawab di sini, ya. Ibu ada 5 pertanyaan. Tulis nama, kelasnya, silakan dulu. Waktunya 5 menit. Nama, ditulis, kelas. Sekarang depan. Itu dalam sini kan. Pembelajaran yang kemarin tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia, ya. Jadi proses masuknya agama Islam di Indonesia ini pertama kali, agama Islam ini berada di Mekah atau Saudi Arabia, ya. Jadi agama Islam ini diyakini oleh agama kita, yaitu Islam ini dibawakan oleh Nabi Muhammad yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya, untuk agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad ini lahir pada abad 570 sebelum Masehi, ya. Nabi Muhammad ini dahulu dilahirkan dalam keadaan yatim piatu pada usia 7 tahun. Ialah yang menyebarkan agama Islam pada saat itu, ya. Jadi pada usia 12 tahun, ya, beliau mengikuti kakeknya yang bernama Abu Thalib, ya. Beliau ini yatim piatu, diasuh oleh kakeknya, yaitu Abu bin Abu Thalib. Kemudian setelah meninggal kakeknya, dia diasuh kembali oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ya. Nah, sekarang yang ibu pertanyakan kepada kalian, jika ada yang bisa menjawab, siapakah nama paman dari Nabi Muhammad? Silakan. Abu Thalib. Nah, benar sekali. Terima kasih.
sementara sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan materi tentang pelajaran hari ini, ya, tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ya, jadi di sini tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis tentang bukti awal masuknya Islam di Indonesia, kemudian menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan. Pada abad keberapa pengaruh agama Islam masuk ke Indonesia? Yang lain boleh tunjuk tangan. Dimas. Abad ketiga. Salah. Abad ke-7. Berikan pertanyaan dulu. Jadi pengaruh bahasa Islam Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ini ada tiga teori. Yang pertama, teori Gujarat, teori Mekah, kemudian teori Persia. Ya. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu tentang teori Gujarat. Ya. Teori agama Islam ini ada bukti pendukung teori ini. Yang pertama adalah, bentar ya, ada sedikit ini. Teori Gujarat ada dua bukti pendukung teori ini, yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, ya, Sultan Samudra Pasai meninggal tahun 1297. Kemudian yang bercorak Gujarat atau India. Yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah ke Perak pada tahun 1292 yang didapat pada banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Kemudian kita lanjutkan teori yang kedua. Apa teori kedua? Teori Mekah. Teori Mekah. Teori istimewa di Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum tahu, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia? Mari kita bahas. Tulisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Ada tulisan Sultan yang bercorak Gujarat India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan Sulawesi Selatan. Oke guys, teori yang membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasannya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar jika kamu punya pendapat lain. Akhir kata, salam just Rela. Oke, baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak video tayangan yang tadi, maka kalian bersama-sama untuk mengidentifikasi masalah proses dan teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, marilah bersama-sama kita membentuk kelompok. Ini diberi waktu nanti 20 menit ya. Dalam waktu diskusi nanti kita bentuk dulu kelompoknya sebelumnya. Ayo, meja kursinya silakan.
kelompok 1. Mulai, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia. Saya yang pertama. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan presentasi yang sudah kami buat. Pertama, teori sejarah. Menurut teori yang didukung oleh Mark Harden, W.F. Sunherhem, dan B.H. Enteke ini, agama Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Teori kedua, teori Mekah. Menurut teori yang didukung Buya Hamka dan Jevan Lewy ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Nusantara. Teori ketiga, teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Stanis Ujani Yangerat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara memperingati peninggalannya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat, Tabaik. Baiklah teman-teman, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dari kelompok 3 yang diberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa itu teori? Mujarad dan apa yang menjadi dasar teori? Kedua, apa peran penting Mekah dalam agama Islam? Dan bagaimana teori Mekah? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah kelompok 3. Bagi kelompok lain saya dari kelompok 4. Ibu
pertama, berdasarkan teori sejarah apa bukti yang mendukung masuknya Islam di Nusantara bebas. Teori ini ada dua. Yang pertama, Batu Nisan Sultan Al-Malik Al-Soleh Sultan Samudra Pasai pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat India. Yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Pulau Venezuela pada tahun 1292 dan mendapati banyak pendukung umat beragama Islam serta pedagang India dan penyebaran agama Islam. Yang kedua, menurut teori Mekah, apa yang menjadi bukti adanya pengaruh Islam di Nusantara pada abad ke-7? Pada teori Mekah, buktinya adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Maros, pantai sebelah barat Sumatera. Baiklah, kelompok pro apakah pos menjawabnya? Baik, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan 1, apa bukti teori Mekah? Soal 2, bagaimana teori Gujarat menjelaskan hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Magdalena dari kelompok 4 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Siapa pemeluk Islam yang pertama kali? Siapa pemeluk Islam yang pertama kali? Itu Nabi Muhammad SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat, Takui, tiap tanggal 10 Maret atau 1 Asyura. Upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Dan nomor 2, siapa saja yang mendukung teori Gujarat? Menurut teori yang didukung teori Gujarat didukung oleh Snow, Hornje, P.F. Saturday, dan ISG-FP. Ini agama Islam yang berpesan sekitar abad ke-13 bahwa oleh para pedagang Islam dan Gujarat India. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Kelompok 1 apakah merasa puas dengan jawaban saya atau kurang, bisa ditambahkan. Itu juga terdapat kelompok yang mendukung dari wilayah, contohnya dan kelompok 2, saya kurang kuat dengan jawaban Anda karena di sini juga ada beberapa dari baca yaitu para ilmuwan yang ada seperti tidak people dan progresif. Bagaimana kelompok 2? Menurut saya, pertanyaan Anda itu harusnya diambil dari buku dan juga tidak boleh dilihat dari Google. Kan Google kan termasuk beberapa. Kalau satu itu siapa
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana teori Gujarat menjelaskan hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi? Teori Gujarat lebih menekankan hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang memvalidifikasi penyebaran agama Islam. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke seluruh Nusantara, khususnya Samudra Pasai sekitar abad 13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Apakah kelompok 3 merasa puas atau ada yang salah bisa ditambahkan? Siap, saya kurang puas dengan jawaban Anda. Menurut teori Gujarat, negara atau wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik jika mereka fokus pada produksi dan ekspor barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dalam hal ini, keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang dan jasa dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Teori Gujarat menjelaskan bahwa perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka. Negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dan kemudian mereka akan mengimpor barang atau jasa lain yang diproduksi dengan biaya relatif lebih tinggi oleh negara lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas masukannya kelompok 4. Saya tutup sesi pertanyaan. Terima kasih yang telah bertanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka melihat bahwa gelar raja-raja Pasai adalah Maliki, bukan Syiah atau Khan seperti yang terjadi di Persia atau India. Bagaimana yang nomor 1, apakah cukup puas? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya dari kelompok 3 yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dari kelompok satu. Ada beberapa soal apa yang akan menjadi alasan munculnya teori Mekah. Ada beberapa alasan yang mungkin mendorong munculnya teori Mekah dalam konteks sejarah dan agama Islam. Beberapa alasan yang umumnya dikemukakan adalah: 1. Keberadaan Mekah sebagai kota suci dalam Islam. Mekah memiliki peran yang sangat penting dalam agama Islam sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad, tempat berdirinya Ka'bah, dan tujuan utama dalam ibadah haji. Karena pentingnya Mekah dalam agama Islam, munculnya teori-teori yang mendukung keberadaan dan perannya Mekah dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkuat keyakinan dan keberartian kota ini dalam konteks agama. 2. Keterbatasan bukti arkeologis dan sejarah yang spesifik. Meskipun ada bukti sejarah dan arkeologis yang mendukung peran Mekah, beberapa orang berpendapat bahwa bukti-bukti ini masih terbatas dan tidak memadai untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang sejarah Mekah. 3. Interpretasi dan penafsiran yang berbeda. Sejarah dan agama seringkali melibatkan interpretasi dan penafsiran yang berbeda. Baiklah, apa jawaban saya kurang puas? Terima kasih. Di sini saya menutup sesi tanya jawab dan sesi presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, diskusi kita dirasa cukup ya. Terima kasih hari ini telah berdiskusi bersama dengan baik dan presentasinya. Kita telah membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, kemudian tentang teori-teorinya masuknya agama Islam ke Indonesia ya. Jadi setelah kalian mengidentifikasi masalah tersebut, dari setiap kelompok harus memaparkan kesimpulan dari teori-teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi untuk mulai sesi ini, kesimpulan dari kelompok 1, silakan.
wayang kulit, ya. Kemudian masjid yang tidak melepaskan ajaran Islam dan kebudayaan lama. Baiklah anak, terima kasih untuk diskusi hari ini kita tutup. Kembali seperti semula, karena kita akan mengadakan baiklah anak, tolong LKPD-nya tadi kembali kerja siswa tadi dihubung sekarang. Baiklah anak, kita lanjutkan untuk terakhir ini Ibu memberikan tes masuk evaluasi untuk kalian jawab. Ada masuk atau diisi namanya, jangan lupa ya, namanya ditulis nama, kelas, tanggal hari,